Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Yang terhormat Pak Arya selaku guru ekonomi 10 IPS 4, kami dari kelompok Karl Marx ingin menjelaskan materi tentang harga keseimbangan, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran. Sebelum masuk materi, kami cuma mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, jangan menyentuh wajah, isolasi mandiri, mencuci tangan dengan air yang mengalir, jaga kebersihan tangan, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker hingga corona. Saya Muhammad Azmi ingin menjelaskan harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar adalah salah satu harga yang dibentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yang berarti kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dan rumusnya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya adalah QD adalah jumlah harga yang diminta, QS adalah jumlah yang ditawarkan, PD harga yang diminta, dan PS harga yang ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya nih. Jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 100.000 min 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20.000 plus 10P, tentukan harga keseimbangan dan buatlah kurvanya. Nah, kan tadi udah tahu nih rumusnya. QD sama dengan QS, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Tinggal kita masukin angka-angkanya, terus kita substitusikan nih. 100.000 min 2P sama dengan min 20.000 plus 10P. 100.000 sama dengan min 20.000 plus 10P ditambah 2P. Min 2P nya pindah. Jadi 10P tambah 2P 12P, min 20.000 nya juga pindah. 100.000 ditambah 20.000 jadi 120.000. P sama dengan 120.000 dibagi 12. P sama dengan 10.000. P itu harga keseimbangan. Kok bisa? Kan tadi P nya P fungsi permintaan dan P fungsi penawaran. Nah, lihat ini rumusnya. P dari harga dari fungsi penawaran dengan harga dari fungsi permintaan sama dengan P harga keseimbangan. Nah, kalau kita mau buat kurvanya, kita juga harus tahu kuantitas keseimbangannya, yaitu dengan rumusnya sama nih kayak tadi. Kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran sama dengan kuantitas harga keseimbangan. Untuk mendapatkan nilai Q, kuantitas harga keseimbangan, substitusikan P sama dengan 10.000 ke dalam persamaan. Jadi bebas mau permintaan mau penawaran. Jadi saya pakai permintaan, QD sama dengan 100.000 min 2P. QD sama dengan 100.000 min 2 dikali 10.000. QD sama dengan 100.000 min 20.000. QD sama dengan 80.000. Jadi kuantitas keseimbangan pasar adalah 80.000 unit pada harga 10.000. Nah, sekarang kita buat kurva keseimbangannya nih. Kita mulai dari kita cari tahu dulu nih, kalau misalnya Q-nya di fungsi permintaan dan fungsi penawaran, kan kalau misalnya kita buat kurva kan harus dari titik 0 dulu. Nah, sekarang kita cari dulu Q sama dengan 0, P-nya berapa? Sama aja, P sama dengan 100.000 dibagi 2, P sama dengan 50.000. Kalau P-nya 0, itu sama aja 100.000 dikurang 0. Jadi Q-nya sama dengan 100.000. Kalau fungsi penawaran QS sama dengan min 20.000 plus 10P gimana? Nah, kalau Q-nya 0 sama aja 20.000 dibagi 10. Jadi P-nya 2.000. Tapi kalau P-nya 0 sama aja Q-nya itu min 20.000 ditambah 0. Jadi Q sama dengan min 20.000 untuk yang fungsi penawaran. Nah, sekarang kita ke kurvanya. Nah, yang QD tadi kan berapa? 50.000 P-nya. Ini P harga nih. Nah, ini 50.000. Terus Q-nya 100.000. Nih, 100.000. QS P-nya 2.000. Nih, di sini nih 2.000. Nah, kalau Q-nya min 20.000. Nah, ini di sini nih min 20.000 di belakang. Nah, jadi ketemu garisnya di equilibrium, yaitu Q-nya 80.000, P-nya 10.000. Nah, equilibrium ini yang dinampakkan dengan harga keseimbangan pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah respon jumlah permintaan suatu barang dan jasa disebabkan perubahan harga.
Rumus elastisitas permintaan adalah ED sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Keterangannya adalah delta Q selisih Q2 dan Q1, delta P selisih P2 dan P1. P1 harga awal, Q1 jumlah permintaan awal. C. 5 koefisien elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan bersifat elastis. Permintaan bersifat elastis terjadi apabila koefisien elastisitasnya bernilai lebih dari 1. Artinya, barang tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Contoh barangnya ialah pakaian, makanan ringan, dan lain-lain. Yang kedua, permintaan bersifat inelastis. Permintaan bersifat inelastis terjadi bila koefisien elastisitasnya bernilai kurang dari 1. Yang ketiga, permintaan bersifat uniter. Permintaan bersifat uniter, koefisien elastisitasnya bernilai sama dengan 1. Yang keempat, permintaan bersifat sempurna atau tak terhingga. Permintaan bersifat elastis sempurna atau tak terhingga memiliki nilai koefisien elastisitasnya tidak ada batasan. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Nomor 5. Permintaan bersifat inelastis sempurna. Permintaan bersifat inelastis sempurna memiliki nilai koefisien elastisitas sama dengan 0. Hal tersebut berarti perubahan harga tidak memengaruhi jumlah produk yang diminta. Ini ada contoh soal elastisitas permintaan. Jika harga pertama Rp5 dengan jumlah kualitas yang diminta 10 unit, harga kedua Rp10 yang diminta 9 unit. Tentukan koefisien elastisitas permintaannya dengan rumus delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q-nya adalah 5, delta P-nya adalah 10, dikali P-nya adalah 1, dan Q-nya atau harga awal adalah 5. Dikali silang. 5 per 10 dikali 1 per 5. 5 nya dicoret. Hasilnya 1/10. Dijadikan bilangan desimal menjadi 0,1. Elastisitas permintaannya adalah 0,1 dan bersifat inelastis. Jelaskan tentang elastisitas penawaran. Definisi elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran yaitu respon jumlah penawaran suatu barang dan jasa disebabkan perubahan harga. Di sini saya akan menjelaskan rumus-rumusnya. ES elastisitas penawaran yaitu delta Q selisih Q2 dan Q1 dibagi delta P selisih P2 dan P1 dikali P1 harga awal dibagi Q1 jumlah penawaran awal. 5 koefisien elastisitas penawaran. Pertama ada elastis yang nilai E lebih dari 1 atau persentase delta Q lebih dari persentase delta P. Bentuk kurvanya melandai ke atas. Kedua, inelastis, nilai E kurang dari 1 atau persentase delta Q kurang dari persentase delta P. Bentuk kurvanya cenderung curam ke atas. Ketiga, ada uniter, nilai E yang sama dengan 1 atau bisa kita samakan dengan persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Yang bentuk kurvanya itu enggak curam juga enggak melandai. Keempat, ada elastis sempurna, nilai E yang sama dengan tak terhingga. Jadi bentuk kurvanya itu horizontal. Kelima, ada inelastis sempurna, nilai E sama dengan 0. Bentuk kurvanya itu vertikal. Langsung saja kita ke pembahasan soal. Pada saat harga 3.000 kuantitas yang ditawarkan 5 unit, ketika harga naik menjadi 5.000 kuantitas ditawarkan 6 unit. Tentukan koefisien elastisitas penawarannya. Langsung saja kita pakai cara P sama dengan Q kali delta Q sama dengan delta P. Diketahui P1 3.000, P2 5.000, Q1 5 unit, Q2 6 unit, delta P 5.000 kurang 3.000 sama dengan 2.000, delta Q 6 kurang 5 sama dengan 1 unit. Langsung saja kita masukin. Jadinya 3.000 bagi 5 dikali 1 dibagi 2.000. 3.000 bagi 5 sama 600. 600 kali 1 600. 600 bagi 2.000 jadinya 0,3. Karena 0,3 adalah kurang dari 0, jadi ini adalah koefisien elastisitas penawaran yang dinamakan inelastis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.